Saya nggak sendiri. Saya senderan sini. Daripada malu udah tidur gimana lagi? Ay, parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arba'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'athir al-hukmiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib dan tahfidz Quran Masjid Ibrahim Sampai alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, sehingga kita bisa bertemu kembali setelah 1 bulan setengah namanya kita tidak bertemu. Ya, 1 bulan setengah mengawali pertemuan kita, taklim kita hari ini. Saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Walaupun sekarang sudah malam ke-17 Syawal, mudah-mudahan dari kejauhan kita yang juga sudah saling memaafkan, karena satu sama lain yang mempunyai kesibukan yang berbeda-beda sehingga tidak bisa bertemu. Mudah-mudahan di bulan Syawal kita selalu meningkat, sesuai dengan namanya Syawal itu meningkat amal ibadahnya, meningkat amal muamalahnya, meningkat amal-amal yang lainnya. Karena kita sudah disucikan oleh Allah melalui 2 peristiwa, yakni shaum Ramadan dan zakat fitrah. Makanya setelah itu disebut dengan Idul Fitri, kembali di hari yang Fitri itu bersih, ya, sudah terhapus semua kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita. Ya, di Ramadan kita sering membaca doa Allahumma innaka afuwwun. Ternyata makna ghafur sama afuwwun itu beda. Kalau ghafur diampuni, kalau afuwwun dihapus. Maka Rasul mengajarkan di bulan Ramadan banyak-banyak doa Allahumma innaka afuwwun, supaya dihapus. Kalau ghafurun diampuni. Kalau diampuni bisa jadi sementara ya diampuni. Kalau dihapus dihilangkan harapannya. Baik, begitu kita mulai kajian kita di tanggal 17 Syawal. Syawal kalau Masehinya tanggal 5 ya, bukan 5. Saya ingat Syawal ya, tanggal 5 April. Masih ingat sampai di mana? Kajian kita sudah sebulan setengah sebenarnya. Terakhir sudah nggak diapalin Ramadan. Ya Ramadan nggak diapalin ya. Dapat apa di sebulan itu?
Terakhir ya siapa yang ikut? Prof DKI. Sudah sini, sudah dapat kaki. Sudah masuk pesawat pendek. Al-Alaq terakhir. Lailatul Qadar. Al-Qadar. Al-Qadar. Berarti Al-Bayyinah. Terakhir kita Al-Qadar itu ya. Menjelang 5 Ramadan. Nah, Al-Bayyinah ini sudah banyak yang mencoba nih dalam sholat. Saya banyak yang praktek. Nah, nanti kita lihat dulu. Al-Bayyinah ya. Ibu-ibu Al-Bayyinah malam ini ya. Surat yang berapa Al-Bayyinah itu? Al-Bayyinah 98. Bayyinah. Awal Bapak yang mengatakan itu. Nanti kurang jumlahnya. Oke, kita mulai dulu kita kerjakan sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ada tambahan ilmu ya, ada namanya an-nabar. An-nabru, maksudnya an-nabar. An-nabar itu di surah Fatihah ada 2 tempat. Yang pertama pada lafaz iyyaka. Ini iyya pada tekanan. An-nabar itu namanya tekanan. Itu bukan iyyaka tapi iyyaka. Apa namanya? An-nabar. An-nabru. Tajwidnya. Yang kedua pada doli. Jadi kalau itu di ini namanya an-nabar. An-nabar. Kanan pada kalimat-kalimat tertentu, kalimat tempat. Tempat. Seperti baca Quran Al-Haqqah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ada lafaz terakhir di Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. An-nabar kanan ada kalimat-kalimat.
Jadi nggak boleh langsung waladhdallin. Nah, ada tasbih juga, tapi belum menekan. Ini menghilangkan satu istilah kena barakah Marah. Iya karena na'budu wa iya. Oh, dan tapi belum menekan. Iya, nah, tapi ada kan? Iya karena na'budu wa iya. Ada ya? Nama sifat begitu. Ada. Berarti menghilangkan another. Ya, tahu kenapa itu tekanan pada kalimat itu. Banyak kan nanti walau boleh terus wawajadaka gol. Kabarnya ada. Nah, sudah nempel. Tapi lekat pada kalimat itu. Yang Al-Kahfi Ustaz yang miwaliyu apa? Ini ada kalimat tertentu saja yang memang maknanya ketika itu tidak dianamkan maka berubah maknanya. Jadi iya karena itu kalau nggak ada tekanannya berubah maknanya. Kalau miwaliyu itu biasa aja, tasydid biasa. Tapi kan diterangkan setiap tasydid ditekan. Membedakan kalau pada lafaz tertentu yang sehingga kalau dia tidak dianamkan maka berubah maknanya. Ya karena na'budu itu maknanya bukan hanya kepada Allah, hanya kepada selain Allah, termasuk matahari bintang. Itu ya, itu bedanya dengan wali. Kalau yang memang ditasydid tekanan, tapi khusus pada kalimat-kalimat tertentu yang disebut dengan an-nablu, tidak semua. Jadi kembali kemana? Kepada makna, arti. Jika itu tidak ditekan, maka berubah maknanya. Iyyaka hanya kepada Allah. Jadi ketika dibaca iyyaka tidak ditekan, tidak dianamkan, maka di situ kami bukan Allah, selain Allah. Jadi kalau diwaliin tidak masuk. Baik. Asli aja dong. Surat Al-Fatihah surat yang terakhir. Jadi waktunya itu di maksud saya contohkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti coba ini waktu. Iya, Kalau lebih parah itu maknanya. Iya. Di alaihim saja itu kalau sengaja menjadi hukum haram dalam bacaan, apalagi di maktub sengaja. Walaupun misalnya dalam kondisi misalnya kita misalnya Bukan kehabisan napasan misalnya kita nyampe gitu. Kalau bicaranya tidak sampai napasnya, itu al-afwu, dimaafkan. Ini bicaranya dia napasnya sampai, tiba-tiba berhenti. Sedangkan pada ghairil maghdubi 'alaihim saja haram. Alaihim yang artinya sudah sampai kepada bukan orang-orang yang dimurkai dari mereka. Bisa saya. Tapi dalam satu pendapat Imam Syafi'i baca di alaihim yang kedua sengaja haram dari pembacaannya. Tapi kalau bicaranya tidak sampai nafasnya, memang besar udah. Apalagi kebanyakan waktu gitu ya. Kalau sengaja kan, nah, kalau nggak sengaja karena nafasnya habis, nggak apa-apa. Itu namanya waqaf ittirari. Berarti dia kena terpaksa. Faktor terpaksanya banyak, batuk atau nafasnya tidak sampai. Jadi berbeda. Jadi jangan dibuat-buat. Wabli alaihim saja masih nggak boleh. Alaihim yang kedua itu, apalagi cuma imam tuh.
kalau tadi faktornya habis nafas atau tiba-tiba gatel, oh ini waktu beda urusan. Ini kalau memang sengaja berdiri situ. Tapi secara makna kan ghairil maghdub bukan yang dimurkai. Bukan yang dimurkai gitu. Alaihim dalam bahasa Arab, belajarnya bahasa Arab, bukan maknanya. Iya. Maghdubi berarti dengan alaihim gak ada maknanya. Dalam bahasa Arab itu ada ketentuannya. Maghdub ala, itu baru maknanya satu. Bukan dari bahasa Arab kata-kata bukan yang dimurkai. Dimurkai itu sampai ala maknanya. Berarti itu bukan bacaan qiraat siapa gitu Ustaz. Bukan. Karena itu memang ada kejadian Ustaz. Kemarin di masjid kita kejadian. Terus sebelumnya ada kejadian entah di Kalimantan entah di Sumatera itu ada imam baca gitu akhirnya ribut Ustaz. Iya. Antara makmum dengan imam yang membaca itu ribut. Nah kita kebetulan kejadian beberapa hari yang lalu dipertanyakan juga oleh jemaah kita. Makanya bagi kita begitu. Dan siratal ladzina an'amta 'alaihim itu kalau sengaja makruh. Dalam arti sengaja ini napasnya masih sampai, tapi dia berdiri situ makruh hukumnya. Tapi ingat, makruh dan haram ini bukan makruh haram fikih. Bukan, ya. Makruh dalam bacaan. Artinya waktu yang jangan sampai dari situ. Kalau sampai haram. Perkara kalau ada dalam qiraat itu jangan dibaca di umum dan tidak lazim. Kalau itu dalam qiraat ada, jangan di tempat umum yang tidak lazim. Jangan menimbulkan fitnah tadi itu. Ya. Jadi perkaranya, masalahnya kalau memang itu tidak sengaja, ada keterpaksaan batuk atau napas habis, itu namanya waqf idtirani. Tapi tidak membatalkan sholat kan Ustaz? Tidak. Tidak ya. Tapi kalau sengaja batal. Kalau sengaja berdiri situ, yang berdiri Kalau situ sengaja berdiri batal. Karena Fatihah kan rukun. benerin. Iya. Saya bilang nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan kalau membaca itu dia nggak sengaja mau berdiri situ. Ya. Fatihah ini memang satu-satunya yang membuat seorang usaha atau tidaknya Fatihah. Dibacakan. Ya. Makanya udah. Kalaupun nggak bisa mungkin yang pertama aja lah, menghindari itu semua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, udah disebut aja. Daripada lanjut berarti ghairil maghdub. Oke, kita ini ada senang supaya buat semua masih ya. Dari siratal sampai al-dhalim buat kan, insyaallah ya. Kalau kau memang sudah tak kuat, siratal ladzina an'amta 'alaihim sudah. Karena judulnya kita baca Fatihahnya dari Bismillah. Tuh. Judulnya Fatihah kita dari Bismillah. Jadi ada yang nggak lazim jangan dibuat di umum. Imam dari Maroko, imam dari Maroko rusak jemaah. Karena imam dari Maroko pakainya qiraat waros. Waros itu banyak nakal, banyak imalah. Jadi waktu hanya dikeluh waktu kayak walai kita saja. Mereka benar, memang dia yang dibaca qiraat imam waros. Bukan imam apa seperti yang kita baca ini. Itu ya, Pak Dren. Jadi ya udahlah. Kalau makna yang waladhdallin berarti saja pada alaihim. Tapi sebaiknya berlatihlah dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Cukup. Berarti yang kita ikuti imam siapa Ustaz? Kalau yang kita ikut Imam Asim atau Imam Imam Asim qiraat hafs itu iya, apa sama Asim sama berarti? iya sama riwayatnya.
bukan waras. Kalau waras itu banyak nakal, bukan nakal ya, nakal. Nakal sama gimana? Kalau mau belajar mau waras berapa? Nanti saya bawa kitab Qiraat Waras. Biar tapi jangan buat imam ya, karena makmumnya nggak apa semua kita harus. Jadi imam-imam semua udah apa semua makmumnya nggak belajar. Buat kita juga, kan nanti baca di belakang ini. Apalagi Imam Abu Ja'far. Abu Ja'far itu alif lam mim putus, alif lam mim putus. Apa nggak ribut makmumnya? Imam dari mana itu? Mulai yang biasa-biasa aja kita baca. Kalau baca itu memang boleh dibenarkan bagi yang sudah belajar ilmunya. Ya kita bisa jawab ya. Kita coba dulu kami kemudian biar yang sudah biasa membaca menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ya'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. 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 Kalau ada beban ditahan. Rasulun dalam bentuk fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Qaf jangan ka, qaf bukan qayyimah, qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك من خشية ربه Ya, itu yang saya lakukan alternatif kalau yang nafasnya kurang panjang. Jadi berarti di situ dan mulainya dari situ. Daripada buru-buru sampai ayat, tahu-tahu ambil nafas. Jadi dipelajari seperti itu, Pak. Yang dicontohkan tadi kan tidak panjang nafasnya. Kalau yang panjang sampai banyak enggak, Pak? Jangan. Yang penting tajwidnya aja, jangan lupa. Enak tuh, enggak capek kita dalam membacanya. Baik di ibadah sendiri atau dalam sholat, kan? Jadi boleh di luar musyrikin boleh. Tapi malah jadi min ahli kita wal musyrikin. Terus siapa mau milu itu kan kalimat jadis, jadi sama nih. Wama kalau dia bagian yang 5, umirunya yang 5 bukan beda, jangan beda, karena namanya mat jadis. Wama umiru illa harus sama, jangan yang 1 5, yang 1 cuma 3. Sementara namanya sama-sama mat jadis. Ya, jadi tariknya situ. Ada juga yang berartinya di mukhlishina lahuddin hunafa. Boleh. Ya. Tapi kalau enggak sampai ini mukhlishina lahuddin boleh.
masjid. Ya, kan enak tuh, nggak tergopoh-gopoh bahasan. Kalau dipaksakan, ya. Ini ya, ayat 8, ya, ayat 8 itu kan panjang tuh. Ada umat wajib, ya, itu baca isbih itu dari jazabuhum, ya, umat wajib. Maka dibuat aja sampai di tahtil anhar. Ini mulanya dari fi'il tajri, mengalir dari bawahnya. Jadi kalau ada kalimat bisa mulanya dari fi'il, dari kata kerja tajri. Tapi kalau yang nama sifatnya, ya silakan sampai bila abada. Ini contoh-contoh kalau kebetulan napasnya tidak ada, sehingga pada enak tidak menyalahi tajwid sampai tujuan kita capai. Kita tanya dulu dari Al-Bani. Yang tadi istilah nabar ini yang kayak bayinah terus qayyimah Itu karena itu tasdid aja. Jadi bedanya itu ada tempat-tempat khusus. Tidak semua yang tasdid apa. bedanya di mana? Yang sama arti yang berbeda kalau dari baca. Kalau dari tekan maknanya beda. Iya kan itu beda. Kalau biasanya dari tekan. Jadi tidak semua tasdid. Kalau tasdid itu beda lagi. Ada tempat-tempat cuma di mana? Tidak semua yang tasdid itu anak berbeda. Hanya kurang sempurna bacaannya. Kalau tidak ditasdidkan. Tapi kalau dia karena butuh dari tasdidkan berubah makna. Kalau kaidah balaghahnya yang maksud. Ya. Tidak semua yang tasdid harus kan sebagai anak berbeda. Jika berikan haknya saja selesai. Qayyimah, qayyimah, udah tasdid udah. Qayyimah cuma tidak tekan banget. Kalau kita yang pengen tekan bayyinah, qayyimah ditekan. Tapi tekanan itu bukan sebagai an-namr, sebagai tasydid. Materi yang sudah hafal ini, ya salat seperti itu. Ayat favorit Pak. Jadi kalau kita mau lanjut napasnya panjang, silakan. Enggak seperti di musyrikin. Ya. Kenapa tadi contohnya begitu? Supaya cara berpikirnya benar dan cara mudahnya benar. Di situ. Tidak menyalahi makna. Coba, mau beri coba dulu Patri. Ayo bayangin. Favorit Pak Tri ini. Yang dengan dia hafal, jangan dibaca, dia apa? Favoritnya Pak Ya, Tri. coba satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dinnya panjang, dinul ya. Kemudian sholahnya jangan ragu.
wa yuqimus sholata wa umiru wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sholat tadi nggak dibaca tadi ya. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika kami dari dibacain wa dzalika dinul qayyimah hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata Sholata hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Karena masih baca terus itu. Saya sering saya dengar itu baca al-Bayyinahnya. Wadhalika di langsung wadhalika di karena enggak panjang kan. Wadhalika dinul qayyimah. Hunafa kan hunafa asapun hunafa hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz sholata Gak apa-apa biar bagus. hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika karena tidak panjang. Iya, karena kebiasaan tadi. Wadhalika di hunafa wa yuqimus sholata wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sarrul bariyah Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika humul khairul bariyah Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Jadi banyak diulang lagi ya. Karena ayat surat itu sering dibaca langsung sholat. Ya, jadi sedikit-sedikitnya harus dibetulkan lagi. Ya, jadi diulang lagi. Tadi mau nyoba sis, cuma ada sesuatu. Bersejan dulu. Baik demikian. Nggak apa-apa, pokoknya terus aja. Jangan sungkan-sungkan ya. Diulang-ulang dan diulang-ulang terus. Karena ini ibadah sunnah
kita biar semakin baik. Demikian waktu sudah masuk kajian kita hari ini, mudah-mudahan berkah bagi kita dan menjadi rahmat untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.